Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhil imam Syekhul Islam Ahmad bin Husain Al-Isfihani wa sahibi syarh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua kita niatkan untuk guru kita almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Dr. Thayyib Bakhtiar Zaid. Juga kita niatkan untuk almarhum dan almarhumah yang lainnya. Senantiasa Allah terima iman Islamnya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Al-Fatihah yang terakhir untuk kita yang hadir dan jamaah kita yang berhalangan hadir. Barangkali ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sedang sulit, Allah mudahkan urusannya. Yang masih punya hutang, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Waladdallin. Amin. Rabbighfir lana. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala
Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wala qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Masjid Dejafa Residen Muran masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurus semua. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita memasuki kajian kita pada kitab fikih Kifayatul Akhyar, sedikit saya ingin membahas tentang kejadian yang sedang viral. Kurang lebih 2 hari yang lalu muncul sebuah berita yang asalnya dari Pati, Jawa Tengah. Pati di mana, Pak? Letaknya Jawa Tengah, setelah Kudus, Pati ya, dan sebelum Rembang. Pati mencabuli 50 santriwatinya. 50 santriwati, jumlahnya sedikit atau banyak, Pak? Dan di antara mereka ada yang hamil. Ketika santriwatinya hamil, maka si kiai ini menikahkan santriwatinya itu dengan santri putranya. Kira-kira jahat nggak, Bapak Ibu? Pelakunya dia, tapi dikawininnya sama siapa? Pelakunya dia, yang harus tanggung jawabnya orang lain, begitu ya? Enggak sampai di situ. Ternyata korbannya pun bukan santrinya saja. Jadi kalau salaman sama si kiai ini, salamannya bukan cium tangan saja. Padahal cium tangan saja sudah haram. Hadis riwayat Imam Tobroni, ya, haram. Apalagi cium yang lainnya, cium pipi kanan, pipi kiri, bibir. Alasannya apa? Biar berkah, biar dapat berkah kiai. Dan kalau jamaahnya menolak, maka kiainya mengancam nanti jamaah akan kualat. Karena si kiai ini dia mengaku cucu Nabi. Semua yang ada di bumi ini, di dunia ini halal buat keturunan Nabi. Itu doktrinnya, Pak. Sampai-sampai suami dari si jamaah perempuan itu nggak berani berkutik. Karena memang doktrinnya seperti itu. Kalau tidak mau, kualat. Masya Allah. Ya, bahkan si kiai ini
Sampai-sampai jamaah ada yang jual tanah, jual ini itu, uangnya diserahkan ke pondok. Ya, modusnya sih untuk kepentingan-kepentingan agama ya. Tapi maksa. Banyak kasusnya, Pak. Kira-kira Bapak Ibu mendengar kasus seperti ini, image Bapak dan Ibu terhadap seorang kiai jadi bagaimana? Apalagi sebelumnya ada kasus Mamang Mesir. Tahu si Mamang Mesir? Syekh. Awalnya saya nggak percaya, Pak, dengan kasus Syekh Ahmad Al-Misri. Saya cari infonya dan saya dapat informasi dari orang yang saya percaya betul 100%. Sehingga ketika itu saya percaya dengan berita yang beredar. Nah, banyak orang ketika melihat fenomena seperti ini, realitas yang sebetulnya tidak ingin sama sekali kita tahu tentang fakta tersebut. Seorang syekh yang mencabuli santrinya, bahkan laki-laki kalau itu santrinya ya, sesama laki-laki. Kemudian seorang kiai yang mencabuli santrinya. Kira-kira Pak, kalau otak kita terbatas, nggak mau mikir lagi, kira-kira image kita dengan para kiai, para tokoh agama, atau bahkan dengan agama Islam sendiri jadi bagaimana? Jadi jelek, Pak. Betul ya? Sudah nggak respect sama tokoh-tokoh agama. Kenapa? Karena perbuatan beberapa oknum tersebut, ya. Nah, lalu bagaimana kita selaku orang yang hadir ngaji menyikapi hal seperti ini? Selaku orang yang bisa berpikir, bagaimana cara kita menyikapi fenomena ini? Jadi Pak, cara berpikir itu ada satu aliran namanya aliran konstruksivisme. Itu cara berpikir yang paling benar menurut saya. Gimana caranya? Caranya itu Bapak kumpulin dulu informasi. Jadi ketika ada kiai yang cabul, maka Bapak cari. Oh, ternyata banyak polisi. Ada juga yang cabul. Beberapa hari yang lalu di podcast Deddy Corbuzier, ada seorang wanita diundang karena diperkosa oleh polisi rame-rame di dalam mobil. Kemudian dibuang di stasiun, entah di stasiun mana. Oh, berarti selain ustadz, selain kiai, ada nggak yang cabul? Oke, ada. Polisi ada yang cabul. Kemudian tentara ada nggak yang cabul? Cari informasi. Oke, ada. Pejabat? Oke, ada. Pastor? Oke, ada. Apalagi? Tokoh-tokoh agama lain? Ada. Nah, dari informasi-informasi tersebut, Bapak masukkan ke logika, ke tempat. Dapat informasi yang kita dapat lewat mata, lewat telinga, kita olah secara rasional, kita akan mendapati bahwa itu semua hanya oknum. Coba bayangin dari semua kiai, kira-kira kiai yang cabul berapa? Kiai ini jumlahnya jutaan. Cabul berapa persen? Ya, paling berapa persen, Pak? Ya 1, berapa gitu, ya kan? Dan lain sebagainya. Akhirnya di situ kita bisa menyimpulkan, oh, tidak semua kiai seperti itu, tidak semua tokoh agama seperti itu. Begitu. Pukul rata atau bahasa lainnya generalisir, itu adalah kebiasaan orang bodoh. At-ta'mim lugatul juhala. Pukul rata
atau generalisir itu adalah kebiasaan orang bodoh. Orang bodoh itu Pak, kalau ngelihat pakai cium-cium kuburan, pakai ngaur-ngaurin apa? Ngaurin uang, ada yang naruh foto di makam biar cepet dapat jodoh katanya. Ada yang nulis-nulis di makam biar dapat jodoh. Ziarahnya tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, orang yang tidak suka dengan itu akan langsung memponis NU sesat. Kenapa? Tuh lihat orang NU begitu. Padahal kan tidak semua Ustadz-ustadz NU kalau ziarah Pak, walaupun nggak semua ya, itu nggak ada yang cium-cium kuburan. Kalau ngusap, ada sebagian yang ngusap. Para ulama berbeda pendapat, hukum ngusap, cium bagaimana, cuman antara makruh, mubah, dan sunnah saja. Tidak ada yang sampai mengatakan haram. Ya, begitu pula kita orang NU, atau yang memang basicnya NU, ngelihat orang salafi, ngelihat oknum salafi yang salah, akhirnya kita ponis orang salafi semuanya begitu. Enggak, jangan ikut-ikutan jadi orang bodoh. Ya, ingat, mengeneral atau tidak bodoh sebetulnya, tapi orang yang sedang mencari-cari kesalahan. Satu komunitas, satu kelompok, satu klan, cari sampel orang yang salah, kemudian pukul rata. Biasanya Pak, kalau nggak bodoh itu punya kebencian. Ya, jadi emang sekarang itu kita cara berpikir ya. Jadi cara berpikir itu tadi, kumpulin dulu informasi. Kalau kita mendapatkan informasi buruk tentang seseorang, maka cari kebalikannya. Ada nggak kebalikannya? Kalau di kebalikannya nggak ada, oh berarti emang itu buruk. Tapi kalau seandainya di kebalikannya ada, oh itu cuman oknum dan lain sebagainya. Video share atau tulisan-tulisan share di WA, akhirnya Bapak langsung share ke orang, share ke orang, share ke orang, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita harus punya skeptis. Apa skeptis? Yaitu sifat tidak mudah percaya. Zaman sekarang Pak harus punya sifat itu ya, sifat tidak mudah percaya. Kenapa? Orang sekarang mudah percaya, gampang dibohongin. Betul. Orang kalau punya sikap skeptis, nggak gampang percaya. Pertama, nggak gampang dibohongin. Kedua, cepet pinter. Nah, karena orang yang skeptis itu Pak pasti akan mencari tahu informasi yang dia dengar. Dia akan cari tahu lagi, bener nggak nih, valid nggak informasi yang nyampe sama saya. Dan orang-orang yang polos, masih yang dia dapat langsung percaya, langsung sebarin ke orang. Nah, kita harus punya sikap skeptis, tidak gampang menerima informasi. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ini pula yang diajarkan di dalam ilmu hadis. Ilmu hadis itu dasarnya skeptis, Pak. Ya. Jadi ketika ada hadis yang nyampe kepada seorang ulama, Imam Bukhari misalkan, Imam Bukhari akan mempelajari si perawi itu, periwayat hadis. Dari mulai dia kecil sampai dia meninggal dunia, dipelajari dulu, ini orang baik atau enggak baik. Ya. Dasarnya apa tadi? Sikap skeptis itu. Sehingga kita mau cari tahu, cari informasi. Orang Pak kalau udah gampang percaya aja, gampang dibodohi. Oh, sekarang kita masuk
kajian kita pada kitab fikih Kifayatul Akhyar. Namun sebelum kita membaca Kifayatul Akhyarnya, kita baca matannya dulu. Redaksi kitab Matan Abi Syuja atau nama lainnya Matan Goyah wa Taqrib. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif. Pengarang kitab ini yaitu Al-Imam Ahmad bin Husain Al-Isfihani. Beliau mengatakan waman wati'a amidan fil farji. Barang siapa yang berhubungan badan dengan sengaja fil farji pada saat bulan suci Ramadan, fa'alaihil qadha wal kaffarah, maka orang yang melakukannya wajib mengqadha puasa tersebut dan wajib membayar kaffarah. Kaffarah bahasa Indonesianya apa? Denda. Denda. Apa dendanya? Wal kaffaratu itqu raqabatin mu'minatin. Dendanya ada 3. Dan 3 denda ini tidak bersifat opsional, tidak bersifat pilihan, tapi bersifat jenjang, bertingkat. Itqu raqabatin mu'minah. Pertama, yaitu membebaskan seorang budak yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa'in lam yajid, kalau tidak ditemukan seorang budak, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka hendaklah dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Fa'it'amu sittina miskinan, maka dia wajib memberi makan 60 fakir miskin. Titik. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan badan di siang hari Ramadan saat ia berpuasa. Bagaimana hukumnya? Apa konsekuensinya? Jadi 2 poin, hukumnya dan konsekuensinya. Pertama, waman wati'a amidan fil siang hari Ramadan saat dia berpuasa dalam keadaan sengaja, fil farji, di kemaluan istrinya. Sebetulnya baik hubungan badan itu haram atau halal, maka dua-duanya terkena apa? Kalau hubungan badan haram namanya apa, Pak? Zina. Kalau hubungan badan halal namanya apa? Namanya jima. Ya, bisa diistilahkan seperti itu ya. Ada hubungan badan yang halal, ada yang haram. Tapi ada juga yang syubhat. Mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar nih hubungan badan yang syubhat. Syubhat itu artinya nggak jelas. Dibilang halal haram, dibilang haram, ya menurut dia halal. Bagaimana gambarannya? Gambarannya begini. Misalkan satu ketika rumah kita mati lampu, Pak. Kita ngelihat langsung masuk rumah deh ya. Masuk rumah, ngelihat ada sosok yang sedang berbaring, kita kira istri kita. Ya, kemudian
emang Masya Allah ya, emang lagi syahwat datang, bapak langsung gauli. Ternyata adiknya istri, ada ipar. Apalagi kalau ada iparnya badannya sama, mukanya agak-agak sama, misalkan suaranya juga agak-agak sama. Nah, juga nggak tahu, kirain suaminya lah, kirain suami saya. Soalnya sama-sama nggak ngeluarin suara, sama-sama ya, sama-sama bener-bener nggak tahu. Si laki-laki menganggap itu istrinya, dan si perempuan itu menganggap suaminya. Nah, inilah yang salah tempat. Ya, nah, ini disebut haram nggak haram, Pak? Dan disebut halal juga tidak halal. Disebut haram karena tidak tahu, disebut halal karena memang bukan istri, bukan pasangannya, begitu. Ya. Nah, artinya apa? Tidak ada dosa. Selesai, Pak. Cuman kalau taunya di tengah-tengah, nah, masih di tengah-tengah nih, lampu nyala. Loh, kamu jangan diterusin. Nanggung, nggak ada kata nanggung. Langsung selesai dan lain sebagainya. Cuman kata para ulama, Pak, kata para ulama, si laki-laki harus bayar mahar kepada si perempuan yang digaulinya. Ada iparnya itu setelah selesai, karena nggak sengaja, ya sudah, si kakak iparnya itu harus membayar mahar. Mahar yang sekira-kira dia waktu itu dinikahi oleh seseorang. Ya, beda kan mahar waktu perawan sama udah janda. Waktu perawan mungkin mahal maharnya, tapi ketika itu sekira-kira dia misalkan cuman 10 juta lah, nah itu bayar 10 juta tuh, Pak. Hati-hati, Pak. Bapak bayar maharnya itu ya, walaupun nggak sengaja, walaupun syubhat, ya, itu namanya syubhatul mahal. Ada lagi syubhatut torik. Kalau syubhatut torik, saya nggak mau jelasin, takut dimanipulasi nanti ya. Intinya seperti itu. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang ada yang syubhat. Mudah-mudahan jangan kejadian sama kita, Pak ya. Makanya nyari istri itu kalau bisa anak perempuan yang tunggal. Jangan punya adik. Apalagi adik atau kakaknya itu, Pak, mukanya sama tapi fisiknya lebih bagus misalkan. Oh, itu potensi terjadi perselingkuhan besar juga, Pak. Apalagi orang-orang yang nggak ngerti agama ya. Karena Nabi pernah mengatakan, alhamu al-maut, ipar adalah kematian bagimu. Ya. Alhamu itu apa? Kata Rasul, alhamu adalah ipar, entah kakak ipar atau adik ipar. Kalau selingkuh sama wanita lain ketahuan, Pak. Bapak naik motor bonceng perempuan lain yang tidak punya hubungan keluarga, langsung ketahuan, jadi omongan. Tapi kalau bonceng saudaranya, tapi ternyata punya hubungan khusus, ya. Dan ini di kalangan orang yang gak ngerti agama banyak terjadi. Jangankan orang yang gak ngerti agama, orang yang beragama pun terkadang terjebak, Pak, dengan cinta seperti ini. Keseringan ketemu ipar, kok jadi lebih nyaman sama ipar.
Kebetulan ipar juga lagi nggak baik-baik aja sama pasangannya. Nah, disitulah pintu setan mulai terbuka, membisikkan ke hati bapak, membisikkan ke hati ibu, hati-hati ya. Apalagi tadi ipar itu kadang mukanya sama dengan istri kita, tapi lebih masya Allah ya, secara 3 kali turun mesin pak. Ngelihat ada ipar masih SMA, masya Allah, daun muda, hati-hati. Maka pesan para ulama bagi kita yang laki-laki adalah untuk menundukkan pandangan mata. Karena kalau tidak menundukkan pandangan mata, itu jadi celah bagi setan untuk menggoda kita. Tuh lihat adik iparmu, masya Allah, bagus. Apalagi kalau adik iparnya centil-centil gitu. Kakak anterin aku ke tempat les, ke sekolah, sering berduaan di motor, di mobil pak. Awalnya biasa, lama-lama lihat apa yang akan terjadi. Makanya Nabi sudah wanti-wanti dari 1400 tahun yang lalu, jangan terlalu dekat dengan ipar. Itu mati spiritualmu, mati rumah tanggamu, mati agamamu dan lain sebagainya ya. Pernah lihat filmnya pak? Apa judulnya? Ipar Adalah Maut. Kan kisahnya begitu. Awal sering pergi bareng ke kampus, awalnya biasa, lama-lama apa? Kakak ipar jangan terlalu dekat, biasa aja ya. Jangan terlalu memperhatikan juga, karena itu akan jadi celah buat setan ya. Waman wati'a amidan fil farji, barang siapa yang di siang hari Ramadan melakukan maka orang yang melakukannya wajib mengqadha puasa tersebut dan membayar denda. Apa dendanya? Wal kafaratu itqu raqabatin mu'minah. Yang pertama, yaitu dia harus membebaskan seorang budak yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau zaman dulu pak, zaman sebelum diutusnya baginda Nabi besar Muhammad, manusia itu terbagi menjadi 2 kasta. Ada kasta merdeka dan ada kasta hamba sahaya. Nah, kasta hamba sahaya ini tidak ubahnya seperti binatang yang bisa diperjualbelikan dan sebelum diutus oleh Nabi, mereka memperlakukan manusia yang statusnya kastanya hamba sahaya seperti itu. Kalau hamba sahayanya ini seorang wanita, bisa digauli pak ya. Dan kalau hamba sahayanya ini dia sudah tidak membutuhkannya, nanti bisa dijual. Siapa yang mau beli budak ini? Itu sebelum Rasul diutus. Nah, ketika Rasul diutus, maka Rasul itu salah satu misinya adalah membebaskan perbudakan manusia terhadap sesama manusia, agar manusia hanya menghamba kepada Allah. Akhirnya pak, Rasul itu memotivasi para sahabat untuk membebaskan budak-budak yang mereka miliki ya. Alhamdulillah, dengan berangsur-angsurnya waktu, dengan berjalannya waktu, maka perbudakan pun berangsur-angsur menghilang. Di zaman Nabi betul masih ada, tapi Nabi sudah menanamkan prinsipnya, barang siapa yang membebaskan seorang budak, maka Allah akan bebaskan dirinya dari api neraka. Itu prinsipnya pak. Maka banyak setelah itu tapi karena sudah ditanamkan prinsip itu, maka banyak juga yang membebaskan budak. Dan seiring berjalannya waktu, sekarang perbudakan sudah tidak ada ya.
Ada satu kisah di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Jadi ada seseorang suami istri sedang membutuhkan seorang budak untuk beres-beres di rumahnya. Kan budak itu fungsinya bisa sebagai pembantu. Beres-beres rumah, masak, cuci baju, dan lain sebagainya. Pasangan baru suami istri ini, mereka pergi ke pasar untuk mencari budak. Dan di antara budak-budak yang lainnya, ada seorang budak yang harganya sangat murah sekali. Akhirnya sang istri sangat murah, Pak. Cuman sebelum dijual, si penjual mengatakan, "Bapak Ibu yakin mau beli ini budak?" "Iya, yakin." "Emang kenapa, Pak?" "Budak ini walaupun fisiknya sempurna, kemudian skillnya banyak, tapi lisannya itu buruk, Pak, Bu. Lisannya buruk, akhlaknya buruk." Awalnya sang suami ragu-ragu untuk membeli, tapi sang istri mengatakan, "Ya sudah, Pak, cuman buat beres-beres ini di rumah gak apa-apa kali." Akhirnya dibeli dengan harga yang murah. Ya sehari dua hari, seminggu dua minggu gak jadi masalah, Pak, aman-aman aja. Tapi setelah berlalu beberapa minggu, beberapa bulan, mulailah si budak ini memprovokasi suami istri ini. Dan bapak niat mau nikah lagi, poligami. Emang ibu enggak kesel di poligami, diprovokasi, Pak? Perempuan ketika berbicara poligami, apalagi yang menyampaikan seorang perempuan juga percaya. Nah, ketika percaya itu, maka si budak mengatakan, "Wahai ibu, apakah ibu mau aku berikan satu bacaan?" Apa bahasa dukunnya itu? Mantra. "Apakah ibu mau aku berikan mantra yang jika ibu baca, maka suami ibu akan mencintai ibu secinta-cintanya, cinta mati, Bu, gak bakal nyari wanita lain." "Oh iya." "Suami ibu nanti malam, ini pisaunya. Ketika suami ibu tidur, potong janggutnya, nanti kasih ke saya baca mantranya. Saya bacakan mantra-mantra cinta buat suami ibu agar suami ibu tidak pindah ke lain hati." Akhirnya, Pak, diturutin tuh. Si suaminya, tuan yang laki-lakinya, dan dia mengatakan, "Wahai tuanku, tahu tidak, istrimu selingkuh dengan laki-laki lain, dan dia berencana kabur dan menikah dengan laki-laki tersebut. Kalau tidak percaya, lihat malam ini, dia pasti akan membunuhmu agar dia bisa menikah dengan laki-laki lain." Awalnya nggak percaya, Pak. Namanya laki-laki nggak mudah dikibulin. Ya, masa harus percaya dengan orang asing daripada orang yang sudah lebih lama hidup satu atap dengan dia? Nggak percaya, cuman buat jaga-jaga. Akhirnya si suami dikasih pisau. "Nih, Pak, saya kasih pisau, Pak, takut Pak jaga-jaga. Ya, walaupun Bapak nggak percaya sama saya, coba lihat." Benar, ketika malam-malam, maka sang istri pun bangun, mengambil pisau yang tadi siang diberikan oleh si budak, dan mendekatkan pisau tersebut ke janggutnya suami. Niat si perempuan apa? Motong janggut. Tapi yang ada di dalam benak suami, setelah termakan provokasi si budak, yang ada di pikiran suami, "Betul kata si budak, malam ini istri saya akan membunuh saya." Akhirnya setelah pisaunya didekatkan dengan leher suami, suami langsung mengambil pisau, kemudian ditusuklah si istri sampai meninggal dunia, Pak. Di hari esokannya, keluarga si istri tahu kalau
dibunuh suaminya. Kemudian keluarga si suami tidak ridho, maka keluarga suami mendatangi keluarga istri, terjadilah perang 7 turunan, Pak. Nggak pernah selesai itu perang, cuman gara-gara apa? Satu provokator si budak tadi, ya. Makanya bahayanya namimah, adu domba, provokasi. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, la yadkhulul jannata nammamun. Tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Provokator itu diharamkan masuk surga, Pak. Ya. Apa makna hadis ini? Makna hadis ini adalah dia tidak akan masuk surga dengan cara yang mudah. Dia tidak akan masuk surga dengan waktu yang dekat. Kalau dia beriman pada Allah dan Rasulnya, tetap masuk surga karena ada tauhid. Tapi nanti masuk surganya. Termasuk orang-orang yang terakhir masuk surga. Mungkin sudah sekian juta tahun di neraka, Pak. Baru dia masuk surga. Makanya, Pak, ketika ada postingan apapun di WhatsApp, baca dulu. Setelah Bapak baca, Bapak pahami, mau di-share ke orang, pikir dulu, ini ngebuat orang ribut nggak nih? Sharing-sharing seperti ini. Kadang kan kita nggak baca. Baca atasnya doang, judul bagus nih. Kirim ke grup. Jangan salah, Pak. Bisa jadi itu sebab yang membuat Raqib Atid mencatat Bapak Ibu sebagai provokator. Jadi seperti itu. Nah, kita kembali ke masalah budak tadi ya. Di zaman dulu memang kata Al-Quran, kata Nabi, kalau engkau hubungan badan di siang hari Ramadan dalam keadaan sengaja, maka engkau harus mengqadha puasa di hari itu dan harus karena di zaman ini tidak ada lagi seorang budak, tidak ada lagi perbudakan, maka opsinya adalah opsi yang kedua. Fa in lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau tidak ada seorang budak, maka engkau wajib berpuasa selama 2 bulan. Puasa 1 bulan aja kebobolan, apalagi 2 bulan berturut-turut. Coba dulu, Pak, ya. Jangan dulu menganggap diri tidak mampu hanya karena malas. Itu karena kita malas saja, ya. Sehingga kita memponis diri kita tidak mampu untuk melakukan itu. Padahal itu wajib hukumnya. Wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau memang sudah dicoba dan tidak mampu, ya tidak mampu bisa dilihat di awal. Dengan indikasi apa? Di awal punya indikasi, misalkan dia punya penyakit. Misalkan penyakit yang mencegah dia untuk puasa, itu penyakit apa, Pak, kira-kira? Penyakit mah. Saya punya penyakit mah, Pak. Cuman kambuhnya kalau malam doang. Ya, penyakit yang mencegah Bapak untuk berpuasa, maka itu bisa menyebabkan Bapak memilih opsi selanjutnya. Tapi kalau penyakit itu tidak mencegah Bapak untuk berpuasa, maka tidak boleh memilih opsi yang ketiga. Tetap wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Jadinya mengganggu aktivitas cari nafkah. Misalkan Bapak seorang apa? Seorang pekerja keras, kuli bangunan dan lain sebagainya, yang membutuhkan tenaga yang besar, sehingga tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Cuman dengan syarat-syaratnya ya, ada di dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, ada 6 syarat seorang kuli bangunan boleh tidak berpuasa. Insya Allah kapan-kapan kita bahas. Nah, kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, baru opsi terakhir adalah memberi makan 60 fakir
miskin. Berapa jumlah makanannya? Apakah dalam bentuk kemudian harus diberikan ke satu fakir miskin saja atau benar harus 60 fakir miskin? Insya Allah akan kita jelaskan pada kesempatan berikutnya, Pak ya. Ya, iya, ngajinya bersambung. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,